Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Pondok Pesantren Abdurrahman Al-Fatih Bengkulu, Kamis 17 Agustus 2023 bertepatan dengan 30 Muharram 1445 Hijriah. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Gerak, gerak. Gerak, gerak. Depan gerak. Gerak, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Bidang saya ambil alih. Ya! Ya! Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor. Penentuan setiap mengikuti upacara. Laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Apa? Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Kamis 17 Agustus 2023 siap laksanakan. Laksanakan. Siap. Pengibaran sangsaka merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, ulama kita kaum muslimin yang telah berjuang mengorbankan semuanya untuk kemerdekaan negara kita. Mari kita sama-sama mengingat cipta, doakan mereka
Mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mulai. Mengeningkan kita selesai. Bacaan naskah berjasiah oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan permusyawaratan perwakilan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istirahat cepat. Jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, al-karimil mannan, ar-rahimir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Terkhusus di hari ini kita memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Betul ya Pak? 78 tahun. Alhamdulillah tak terasa euforia upacara memperingati kemerdekaan ini bukan hanya momentum satu hari ini saja, tapi ini merupakan hasil dari proses panjang para ulama-ulama kita, kaum muslimin yang memperjuangkan Indonesia ini khususnya, sehingga terlepas dari penjajahan yang memang itu memberatkan, yang memang itu sangat menyusahkan masyarakat kita pada saat itu. Dalam Islam tidak ada istilah penjajahan. Ketika Islam menaklukkan suatu negeri, maka Islam mengungkapkannya dengan futuhat, dengan istilah penaklukan, mendakwakan. Tidak ada istilah penjajahan dalam Islam. Tapi berbeda dengan umat-umat lain yang ketika masuk dalam suatu wilayah negara, mereka menjajah, mengambil sumber daya alamnya, menyusahkan manusia yang ada di tempat atau wilayah tersebut. Maka itu bukan cerminan dari ajaran Islam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas perjuangan para ulama-ulama kita, kaum muslimin dan orang-orang yang terlibat dalam perjuangan ini, sehingga sampai tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan gema takbir Allahu Akbar. Kita bersama-sama terlepas dari penjajahan. Mudah-mudahan bukan hanya sebagai euforia, kecintaan kita kepada negeri ini bukan hanya dilambangkan atau disimbolkan dari upacara-upacara bendera sebelaka. Bukankah baginda Rasul juga mencintai negerinya ketika baginda Rasul harus hijrah, meninggalkan kampung halamannya Mekah Al-Mukarramah untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah. Baginda Rasul merasa sedih meninggalkan kampung halamannya, karena itu bentuk dari sebuah kecintaan kepada kampung halaman kita, tempat kita tinggal. Tapi dengan kecintaan itu bukan hanya sekedar dengan ungkapan-ungkapan belaka, saya cinta Indonesia, saya NKRI, tapi tak ada karya nyata yang bisa kita berikan kepada umat ini. Tak ada karya nyata yang bisa kita bangkitkan, kita beri kepada bangsa yang kita cintai ini. Bahkan sebaliknya, ada orang yang mengungkapkan kecintaannya, tapi dia tidak bisa memberikan dampak positif, bahkan menjadi sumber masalah di negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan negeri kita ini Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Berkah itu maknanya adalah azyadatu khair, bertambahnya kebaikan. Ada seorang ayah, seorang bapak yang memiliki anak 3. Gajinya sehari sebulan cuma 3 juta, tapi anak pertamanya sebagai seorang penghafal Al-Quran, anak keduanya menjadi ahli ilmu, anak ketiganya menjadi orang-orang pengusaha yang bisa dibanggakan. Ada cerita sebaliknya, seorang bapak yang memiliki gaji 30 juta per bulan, anak pertamanya seorang balap liar, anak keduanya pecandu narkoba, anak yang ketiga hobinya rebahan, tak ada karya. Maka berkah dari bapak yang pertama yang hanya memiliki gaji 3 juta per bulannya, itu adalah keberkahan yang luar biasa. Keberkahan terkadang bukan nampak dari kemewahan, keberkahan bukan hanya nampak dari semaraknya.
upacara di mana-mana, tapi bagaimana kita berkarya membangun negeri yang kita cintai ini, terkhususnya Indonesia ini, untuk lebih baik ke depannya. Bukan hanya sebagai simbol-simbol hanya kita tampakkan dalam kehidupan kita. Kita hobi upacara, kita hobi mengungkapkan NKRI harga mati, tapi tidak ada karya yang nyata yang kita berikan dalam kecintaan kita kepada negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan peringatan 17 Agustus ini, insya Allah kita semakin bersemangat berkarya. Bukankah walaupun kita berkarya tidak tercatat dalam sejarah, tapi Allah mencatat itu dalam sebuah perjuangan, kebaikan jariah, amal yang tidak terputus, yang ketika kita ajarkan menjadi pahala yang terus mengalir untuk generasi-generasi kita seterusnya. Maka berkaryalah. Dengan karya itu insya Allah, walaupun nanti kita tidak dikenal, walaupun nanti seolah kita tidak tampak atau tidak menyerukan slogan-slogan yang terus dengan NKRI-nya, tapi karya kita merupakan karya yang membangun negeri dan membantu umat dalam kebaikan negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan peringatan ini insya Allah kita akan lebih semangat dan lebih mencintai negara yang kita cintai ini, bukan hanya cinta tapi dalam karya yang nyata. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedang mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedang membela negara kita. Menyanyikan Mars Pondok. Bersama kuatkan hati, belajar dan mengabdi di Pondok Pesantren Abdurrahman Al-Fatih. Berjuang menggapai ridho Allah, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, menjunjung akhlakul karimah, menyebarkan nilai-nilai Islam. Pondok Pesantren Abdurrahman Al-Fatih membangun insan berakhlak mulia, berintelektual. Pondok Pesantren Abdurrahman Al-Fatih membangun insan berakhlak mulia, mencetak hafizul Quran, membangun peradaban, bermanfaat untuk umat. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai keindahan yang menciptakan segala yang indah, wahai pencipta yang melimpahkan segala anugerah, wahai Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami negeri yang sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan. Keindahan merdeka dan kemerdekaan, keindahan hidup dan kehidupan,
keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayang, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan rasa malu dan tahu diri, keindahan hak dan kerendahan hati, serta keindahan tanggung jawab dan harga diri. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kemampuan mensyukuri nikmat anugerahmu dalam sikap-sikap indah yang Engkau ridhai. Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami. Pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami ke jalan yang indah, menuju cita-cita indah kemerdekaan kami. Ya Nur, wahai cahaya di atas segala cahaya, pancarkanlah cahayamu di mata dan pandangan kami. Pancarkan cahayamu di telinga dan pendengaran kami. Pancarkan cahayamu di mulut dan perkataan kami. Pancarkan cahayamu di hati dan keyakinan kami. Pancarkan cahayamu di pikiran dan di sikap kami. Pancarkan cahayamu di kanan dan kiri kami. Pancarkan cahayamu di bawah dan di atas kami. Pancarkan cahayamu di dalam diri kami. Pancarkan cahayamu, ya Maha Cahaya, agar kami dapat menangkap keindahan ciptaanmu dan meresapinya, dapat menangkap keindahan anugerahmu dan mensyukurinya, dapat menangkap keburukan jalan sesat syaitan dan menghindarinya. Pancarkan cahayamu, ya Maha Cahaya, sinarkan dan jangan sisakan sekelumit pun kegelapan di batin kami. Ya Allah, kami berdoa dengan menyebut nama-nama indahmu seperti yang Kau perintahkan. Maka kabulkanlah doa kami seperti yang Kau janjikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahawa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pengumuman.